Dalam ajaran Islam, surga, jannah, memiliki beberapa tingkatan, darajat, yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat keimanan, amal saleh, dan ketaatan seseorang kepada Allah. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pula kenikmatan dan kemuliaannya. Berikut penjelasan tingkatan-tingkatan surga menurut Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. 1. Darul Muqamah, tempat tinggal kekal. Dalil Al-Quran, disebutkan dalam surah Fatir ayat 35, di mana penghuni surga berkata, yang menempatkan kami di tempat yang kekal, Darul Muqamati, dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ayat tersebut secara spesifik menjelaskan bahwa di Darul Muqamah, penghuninya tidak akan pernah merasa lelah, dan tidak akan pernah merasa lesu atau bosan. Ini adalah tempat istirahat dan kenikmatan abadi. Penghuni surga Darul Muqamah ditujukan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh, yang senantiasa bersyukur, ikhlas dalam beribadah, dan menjauhi larangannya. 2. Surga Darussalam, negeri keselamatan. Surga Darussalam, nama ini berasal dari kata as-salam, yang juga merupakan salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang berarti kedamaian dan keselamatan. Nama ini menegaskan bahwa surga adalah tempat yang benar-benar bebas dari segala macam bahaya, ketakutan, kesedihan, penderitaan, dan kekurangan. Dalil Al-Quran, Allah menyebutkan nama ini dalam firman-Nya, seperti Surah Al-An'am ayat 127. Bagi mereka, Dar as-Salam, disediakan, tempat yang damai di sisi Tuhan mereka, dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal kebajikan yang selalu mereka kerjakan. Surah Yunus, pukul 10.25. Dan Allah menyeru manusia ke Dar as-Salam, negeri keselamatan, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Islam. Penghuni surga Darussalam diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang memiliki iman yang kuat, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari, mengerjakan amal saleh dan berbuat baik. Beberapa ulama juga mengaitkannya dengan mereka yang menjaga persaudaraan, perdamaian, dan keadilan di dunia. Keistimewaan, para penghuninya akan mendapatkan salam, keselamatan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, dan sesama penghuni surga, serta mendapatkan perlindungan dan kedamaian abadi. 3. Surga Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali. Jannatul Ma'wa adalah salah satu nama surga, jannah, yang memiliki arti jannah, kebun atau surga, al-Ma'wa, tempat kembali, tempat berlindung, atau tempat tinggal. Maka, Jannatul Ma'wa berarti surga tempat kembali, tempat tinggal. Poin-poin utama mengenai surga Jannatul Ma'wa. Dalil Al-Quran, disebutkan dalam konteks Isra, Miraj Nabi Muhammad SAW, menunjukkan lokasinya yang mulia dan tinggi. Surah An-Najm, 53, 15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal, yaitu dekat Sidratul Muntaha pada akhir perjalanan Miraj. Disebutkan juga sebagai balasan bagi orang beriman. Surah As-Sajdah ayat 19. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka Jannatul Ma'wa, surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Penghuni surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memenuhi kriteria berikut, seperti yang dijelaskan dalam ayat lain. Orang yang bertakwa dan mampu menahan hawa nafsu. Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah Al-Ma'wa, tempat tinggalnya. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beberapa ulama tafsir juga menyebutnya sebagai tempat kembalinya arwah para syuhada. Kedudukan, surga Jannatul Ma'wa dikenal sebagai surga yang terletak di tempat yang sangat tinggi, yaitu di dekat Sidratul Muntaha, yang menunjukkan kemuliaan dan keagungannya. 4. Surga Jannatul Khuld adalah salah satu nama surga, jannah, yang memiliki arti jannah, kebun atau surga, al-khuld, kekekalan atau keabadian. Maka, Jannatul Khuld berarti surga kekekalan atau taman keabadian. Poin-poin utama mengenai surga Jannatul Khuld. Makna nama ini secara langsung menekankan sifat dasar kehidupan surga, yaitu keabadian. Penghuninya akan kekal abadi di dalamnya.
bebas dari kematian, kehancuran, dan keinginan untuk berpindah ke tempat lain. Dalil Al-Quran, nama ini secara eksplisit disebutkan dalam Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 15. Katakanlah, Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau Jannatul Khuld, surga yang kekal, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka. Konsep kekekalan juga ditegaskan dalam Surah Qaf, yang sering dikaitkan dengan surga khuldi. Surah Qaf ayat 34. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi, khulud. Penghuni surga ini adalah balasan yang dijanjikan bagi Al-Muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Furqan ayat 15. Mereka yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya selama hidup di dunia. Orang-orang yang beriman yang mencapai tingkat ketaatan yang menjamin tempat tinggal abadi dan tak berkesudahan. 5. Surga Jannatun Naim, surga kenikmatan. Jannatun Naim adalah salah satu nama surga, Jannah, yang agung dalam ajaran Islam, yang secara harfiah berarti Jannah, kebun atau surga, An-Naim, kenikmatan, kebahagiaan, atau kemewahan. Maka, Jannatun Naim berarti surga kenikmatan, atau taman yang penuh kebahagiaan. Poin-poin utama mengenai surga Jannatun Naim. Makna nama ini melambangkan bahwa surga tersebut adalah tempat di mana segala bentuk kenikmatan, baik lahir maupun batin, disediakan secara sempurna, melimpah, dan abadi. Ini mencakup kenikmatan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan yang paling utama, kenikmatan spiritual. Dalil Al-Quran, nama ini disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, di antaranya Surah Luqman ayat 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka Jannatun Naim, surga-surga yang penuh kenikmatan. Surah Al-Qalam ayat 34. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka Jannatun Naim, surga-surga yang penuh kenikmatan. Surah Yunus ayat 9. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, di dalam Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Penghuni, berdasarkan ayat-ayat di atas, surga Jannatun Naim dipersiapkan bagi golongan yang memiliki kriteria utama. Orang-orang yang beriman, amanu, dan beramal saleh, amilus salihat. Mereka adalah orang-orang yang memadukan keimanan yang benar dengan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Al-Muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Mereka yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Secara umum, Jannatun Naim adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang sukses dalam ujian keimanan dan konsisten dalam beramal kebaikan. 6. Surga Jannatul Adn, surga keabadian. Jannatul Adn adalah salah satu nama surga, Jannah, yang sangat sering disebut dalam Al-Quran dan memiliki makna yang dalam, yaitu surga keabadian, atau taman tempat tinggal yang kekal. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai surga Jannatul Adn. 1. Arti dan makna. Jannah, kebun atau surga. Adn, secara etimologi dalam bahasa Arab berarti tinggal, menetap, atau kekal. Dari akar kata ini juga muncul kata ma'dan, tambang, karena barang tambang menetap dan berdiam di tempatnya. Oleh karena itu, Jannatul Adn secara khusus menekankan aspek keabadian dan tempat tinggal yang permanen, kediaman abadi, di mana para penghuninya tidak akan pernah dipindahkan atau mengalami kematian lagi. 2. Dalil utama dari Al-Quran. Istilah Jannatu Adn, surga-surga, Adn, karena sering disebutkan dalam bentuk jamak, disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 72. Artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di Jannati Adn, surga Adn. Dan ridha Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Surah Maryam ayat 61. Artinya, yaitu, Jannati Adn, surga Adn, yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sungguh,
janjinya itu pasti ditepati. 3. Calon penghuni Jannatul Adn. Al-Quran menjelaskan kriteria umum bagi penghuni surga ini, yaitu mereka yang memiliki kualitas keimanan dan amal saleh yang tinggi. Orang beriman dan beramal saleh, al-mu'minin wal mu'minat. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 72, ini adalah janji bagi kaum mukmin secara umum. Orang yang menyucikan diri, mentazaka. Dalam surah Taha ayat 75-76, disebutkan balasan surga, ADN bagi mereka yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh, dan yang menyucikan diri. Orang yang sabar dan menghubungkan tali silaturahim, surah Ar-Ra'd ayat 23 secara spesifik menggambarkan bahwa penghuni Jannatul Adn adalah mereka yang memenuhi janji kepada Allah dan tidak merusak perjanjian. Menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, silaturahim. Takut kepada Tuhan dan takut pada hisab yang buruk. Sabar dalam mencari keridaan Tuhan. Ditinggikan derajatnya, penghuni surga, ADN akan dipersatukan dengan keluarga saleh mereka, bapak, istri, dan anak cucu, untuk menyempurnakan kebahagiaan mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 23. 4. Gambaran kenikmatan khusus. Selain kenikmatan umum surga, sungai mengalir, Jannatul Adn memiliki perhiasan dan kemewahan yang khas, seperti disebutkan dalam surah Fatir ayat 33. Perhiasan, mereka akan dihiasi dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, asawira, min dahab, dan lu'lu'a. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutera, harir. 7. Jannatul Firdaus, surga tertinggi. Jannatul Firdaus adalah salah satu nama surga, Jannah, yang memiliki kedudukan paling mulia dan tertinggi dalam Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai surga Jannatul Firdaus. Arti dan kedudukan Firdaus. Kata ini memiliki akar yang berarti kebun yang rimbun dan subur, atau taman yang dikelilingi pagar. Dalam konteks Islam, ia merujuk pada tingkatan surga yang paling utama. Kedudukan tertinggi, Jannatul Firdaus dianggap sebagai tingkatan surga yang paling tinggi dan paling utama, afdal, di bawah arsy. Menurut hadis Nabi Muhammad, surga Firdaus terletak tepat di bawah arsy Ar-Rahman, singgasana Allah yang Maha Pengasih. Dari Firdauslah sungai-sungai surga memancar. Dalil hadis, Rasulullah bersabda, apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah Al-Firdaus, karena sesungguhnya ia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, dan di atasnya adalah arsy Ar-Rahman, dan darinya mengalir sungai-sungai surga. Hari Bukhari 2. Dalil utama dari Al-Quran. Nama surga Firdaus disebutkan dalam Al-Quran pada dua tempat, surah Al-Kahfi ayat 107, artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus, menjadi tempat tinggal, surah Al-Mukminun ayat 11. Ayat ini menyebutkan balasan bagi orang-orang mukmin yang mencapai kesempurnaan dalam sifat-sifatnya, asteris artinya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Yaitu, orang-orang yang akan mewarisi Al-Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. 3. Sifat-sifat calon penghuni Firdaus. Surah Al-Mukminun ayat 1-11 secara khusus merinci 7 sifat orang beriman yang pantas mewarisi surga Firdaus. Mereka adalah, khusyuk dalam salatnya, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, lagu, menunaikan zakat, baik zakat mal, harta maupun pensucian diri, jiwa, menjaga kemaluannya, dari perbuatan keji dan zina, memelihara amanah dan janji, memelihara salat-salatnya, menjaga waktu dan tata cara salat. Mereka yang mengumpulkan sifat-sifat mulia ini dijanjikan untuk mewarisi tingkatan surga yang tertinggi, yaitu Al-Firdaus. 4. Anjuran berdoa mengingat kedudukannya yang istimewa. Umat Islam dianjurkan untuk selalu memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam tingkatan surga tertinggi ini. Ini menunjukkan motivasi agar seorang mukmin bersemangat dalam beramal saleh dan tidak merasa cukup dengan amal yang sederhana.